akhirnya kemudian rekrutmen besar-besaran. Iya aja kan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dr. IAIN Kudus, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi, LCMSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Atabik, LCMSI. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Hadis, Bapak Dr. Muhammad Rizja Muqtada, MHum. Yang saya hormati Sekprodi dan juga sekaligus pemateri Bapak Arif Priyadi, LCMAG. Yang saya hormati pemateri Bapak Muhammad Riza Syauqi, SHI MH. Yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah nikmat berupa nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara ini yang insya Allah mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selalu nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua dapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Kaprodi Ilmu Hadis. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Ala hadi niyatis sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Hadis, Bapak Dr. Muhammad Rizja Muqtada MHum. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Muhammad Rizza Syauqi MH. Ya. Beliau ini saat ini adalah alumni pasca sarjana, ya pasca sarjana HKI ya Pak. HKI, dan saat ini telah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tambak Romo, nggih leres ya. Tambak Romo. Nah, kesempatan kali ini itu memang kita sengaja menghadirkan beliau ya, karena ini sebagai tindak lanjut dari masukan-masukan saat AL kemarin itu pas asesmen lapangan itu kan ternyata ada beberapa program alumni Prodi Ilha itu yang kebetulan menjadi penghulu di KUA. Ada yang menjadi
Jenis penghulu apa ini? Penyuluh ya, ada yang penyuluh. Nah, di salah satu KUA termasuk yang saat itu yang kita panggil itu adalah Kaliwungu, ternyata itu masukannya loh, ini rata-rata pegawai KUA ini malah justru orang-orang Usuluddin, tapi yang sering PPL di sini malah justru orang-orang syariah. Nah, ini kita mencoba untuk menjajaki terkait dengan profil lulusan yang kira-kira bisa mendukung ke arah sana itu yang bagaimana, dan begitu. Sehingga ini menjadi masukan saat AL itu. Ya, sehingga saat ini Pak Arief Riyadi memang secara khusus saya minta karena saya selaku Kaprodi ya. Nah, beliau kan eh, selain sebagai Sekprodi juga sebagai expert terkait dengan nasihat-nasihat untuk memberikan nasihat itu pokoknya siap ya, Pak Arief Riyadi itu. Apalagi khususnya nasihat-nasihat bagi mereka yang mau berkeluarga. Jadi ini yang hadir di sini memang mereka yang sudah siap berkeluarga kan gitu ya. Jadi kalau yang tidak siap berkeluarga mungkin dia lah ngapain sih saya harus mendapatkan nasihatnya Pak Arief kan gitu. Pak Arief kan hanya bisa menasehati, cuman yang praktisinya siapa? Akhirnya praktisinya kita ngambil dari yang memang dia terjun di KUA. Nah, dan kebetulan hari ini ada Pak Rija Sauki yang siap untuk membantu memberikan pengalaman pada adik-adik semua nanti di Prodi Ilmu Hadis ini. Terus sekaligus saya menyampaikan Pak Rija, ini kan gini, terkait dengan konsorsium, ini memang menjadi program unggulan dari awalnya dari Fakultas Usuluddin dan kemudian ditiru oleh beberapa program studi di lingkungan UIN Sunan Kudus. Dan ini memang konsorsium ini untuk peningkatan mutu akademik. Jadi awalnya itu setiap bulan sekali. Awalnya setiap bulan sekali, ya. Karena untuk tahun ini memang sempat ada efisiensi. Untuk konsorsium ini tidak seperti seminar ya, tidak seperti seminar. Kalau seminar kan memang gedean ya. Kalau konsorsium sederhana. Yang penting ada yang untuk menemani diskusi, itu cukup kan gitu. Ya. Makanya tadi itu saya bilang, wah ini sampai nanti ngundang mahasiswa IHKBI, ya cepet-cepet dia akan dapat kan gitu. Ya siapa dia akan dapat. Jadi konsorsium itu memang secara tujuannya untuk meningkatkan mutu akademik. Ya, dan itu memang dilakukan bulanan dan bulan kemarin itu bulan kemarin kosong ya, ya. Sebelumnya itu Prof Mufid, Prof Abdul Mufid bukan Prof Mufid ini ya. Prof Abdul Mufid dari IAI Khazinatul Ulum Blora. Nah, itu mereka jadi kami itu berusaha untuk mencari narasumber dari luar. Nah, mencari dari narasumber dari luar. Pernah dari luar negeri juga pernah, tapi pelaksanaan online. Ya, pelaksanaan online. Itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan selaku Kaprodi, dan saya selaku Kaprodi sekaligus selaku diri saya sendiri, saya minta maaf barangkali dalam menyambut narasumber maupun memberikan fasilitas kepada mahasiswa semua ini ada kekurangan, saya minta maaf ya. Yeah. Minta maaf, dan saya mungkin nanti tidak bisa sampai selesai karena harus banyak kegiatan ini yang harus saya selesaikan. Ya nanti mungkin di tengah jalan saya izin keluar dulu ya. Itu di tengah jalan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Muhammad Iqja Muqtada M.Hum, saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan materi konsorsium Prodi Ilmu Hadis yang pertama akan disampaikan Sekprodi kita, yaitu Bapak Arief Riyadi LCMAG. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Oh, iya. Itu tidak ada di sini. Oh gitu. Mau mengoperasikan sendiri. Ini Mas Gofur aja. Jadi itu.
Mohon maaf Mas. Ini loh di jenengan di sini aja. Operator PPT. Operator. PPT. Sudah ada di sini. Ini dia. Ini yang satu lagi. Ini yang pertama. Ya, keren lah. Sudah ya? masa aku gantengnya ngono. Masa itu ya. Masya Allah. Itu nggak tahu ngambil di Google ya. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat beliau Kaprodi Ilmu Hadis Dr. Muhammad Rizza Muqtada M.Hum. Yang saya hormati beliau Kepala KUA Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, beliau Bapak Muhammad Riza Syauqi, MHI, SHI, MH, yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan banyak sekali informasi seputar pernikahan, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang KUA dan rumah tangga yang sakinah mawaddah itu seperti apa konsepnya, nanti kita akan lihat bersama-sama, serta permasalahan-permasalahan tentunya yang ada di tengah-tengah rumah tangga yang ada di Indonesia umumnya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, yang saya banggakan kita bisa bertemu dalam kesempatan ini untuk membahas tema kita kali ini adalah bertema bagaimanakah konsep rumah tangga yang ideal ala Islami menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya teman-teman semuanya, saya tidak ingin menyampaikan hadis-hadis tentang rumah tangga. Saya kira kita sudah membahasnya di dalam kajian di kelas ya. Bagaimana konsep rumah tangga yang ideal menurut hadis dan lain sebagainya. Tapi bahwa penekanannya seluruh manusia yang menikah tentunya pengen rumah tangganya ideal. Betul ya teman-teman semuanya ya? Ya, pasti seperti itu. Tidak ada yang pengen berantakan rumah tangganya. Karena itulah teman-teman semuanya, konsepnya itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja banyak sekali yang belum siap dalam rumah tangga. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan dalam aspek rumah tangga itu, ayyuhas syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa yang sudah siap untuk alba'ah. Dalam artian alba'ah ini adalah lahir dan batin. Secara lahiriah dia memang sudah siap, ya. Secara batin juga siap, finansial juga siap, secara psikologis juga siap. Kadang ada orang yang psikologisnya siap, ya, namun finansial belum siap. Nah, itulah kenapa harus dua-duanya harus ada kesiapan. Ini bagi laki-laki, karena laki-laki ini adalah tulang punggung keluarga. Dalam Islam kewajiban menafkahi adalah terletak pada suami, pada laki-laki. Sehingga kalau konsep itu dipegangi dengan baik, saya kira rumah tangga manapun insya Allah akan selamat. Kenapa banyak rumah tangga yang hancur? Di antaranya adalah faktor ekonomi, nanti akan disampaikan oleh Pak Riza Syauqi nanti. Teman-teman semuanya, bahwa rumah tangga adalah ibadah yang tidak ada batasnya. Rumah tangga. Kalau kita sholat mungkin hanya beberapa menit saja. Kalau kita puasa pun demikian, ada batasnya. Tapi yang namanya rumah tangga tidak ada batasnya. Dari mulai awal kita menikah, ya cuma mengucapkan cukup qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin, sandal jepit halan misalkan, sudah sah dari mulai
ya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, seorang perempuan yang dulunya itu adalah orang lain, yang haram kita menyentuhnya, tiba-tiba dengan kata-kata yang cukup simpel itu, ya, kemudian sah untuk memegangnya. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Tapi konsepnya bukanlah hanya kata-kata yang sakral itu, tidak, tapi bagaimana ke depan. Setelah menikah itu loh, ya, menikah mungkin mudah ya, hanya saja setelah pernikahan itu loh, seorang siap nggak berumah tangga dengan baik dan benar. Nah, ini nanti. Maka ibadah ini tidak ada batasnya kawan-kawan semuanya. Kita nafkahi orang lain, kita nafkahi anak kita, ya, berhubungan intim di situ yang awalnya adalah haram menjadi halal, membangunkan istri untuk sholat subuh, sholat tahajud bersama. Apa konsep, apa tema tahajudan malam ini, Mas? Di atas sajadah cinta. Ya, itu kan menarik itu. Keren sekali kan. Oh, ini kawan-kawan semuanya. Nah, sementara ya tema kehidupannya itu berumah tangga adalah ayat-ayat cinta. Oh, novelnya Habibur Rahman Syairozi semuanya ya. Ini kawan-kawan semuanya hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Karena itulah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini sangat-sangat penting. Ibarat teman-teman semuanya, ibarat rumah tangga itu menyatukan dua kubu yang awalnya berbeda. Teman-teman berbeda secara gender itu berbeda, secara fisik juga berbeda, secara keluarga juga berbeda. Ibarat kalau misalkan orang itu ada kesamaan, mungkin hanya aspek-aspek tertentu saja. Loh, kita kok sama ya, kita nikah aja yuk. Nah, ada orang yang seperti itu. Enggak ada orang diciptakan sama, itu enggak ada teman-teman semuanya. Aspek mungkin makanan, kesukaan tertentu, iya. Tapi banyak hal itu berbeda. Sehingga perbedaan itu merupakan fitrah. Kalau kita mencari kesamaan, enggak ada. Orang enggak ada dalam dunia ini sempurna. Karena itulah, ya, kesempurnaan itu milik Allah. Kalau teman-teman semuanya cari yang sempurna, udah ganteng, udah solih misalkan, ya, kaya raya, enggak ada seperti itu. Ya, kalau ada pun mungkin belum tentu sama teman-teman semuanya. Karena itulah jangan mencari kesempurnaan. Kriteria dari pernikahan itu adalah kesolihan, ketakwaan seseorang. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaan. Di sini saya ingin menyampaikan ahdafun nikah ad-diniyah wal ijtimaiyah, ya. Yang pertama adalah bagaimanakah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini penting sekali, ya. Bukan hanya ucapan saja yang kita sampaikan ketika waktu pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah ya. Samawa gitu ya. Atau samaraba, sakinah, mawaddah, warahmah, barokah ya. Samaraba ya, Masya Allah. Ada yang seperti itu. Tapi bagaimana konsep itu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah pernikahan. Bagaimana saling pengertian satu sama lain. Kalau memang ada yang sakit harus dibantu. Jangan kemudian tiba-tiba kita seorang laki-laki nggak mau membantu sama sekali. Itu kan pekerjaan istri. Saya sudah bekerja di luar, tiba-tiba harus masak dan lain sebagainya. Tapi kan kita lihat bagaimana seorang istri ini sedang sibuk ngurus anak, ya, sedang hamil besar mungkin, kecapean mungkin dan lain sebagainya. Ini pengertian satu sama lain. Kemudian juga memanggil, istilahnya panggilan sayang. Rasul mengajarkan kepada kita semuanya kalau manggil dengan nada sayang, ya, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Tiba-tiba kita punya istri hitam, ya Suwaida misalkan, ya Hajar Aswad misalkan. Ini kan ini menyakiti ya, nggak boleh seperti itu. Maka ini konsep-konsep yang harus kita aplikasikan dalam keseharian. Mungkin hal-hal yang simpel kawan-kawan semuanya. Mungkin istri kita minta, Mas, iki wis cocok ambek anakku, misalnya seperti itu. Biasanya saya menemukan seperti itu di istri saya ya, mungkin nggak tahu istri-istri yang lain karena saya hanya mempunyai satu istri ya. Itu cocok kan gitu. Nggak tahu nanti kita juga akan berbagi dengan Pak Riza Sauki ya atau Pak Rizza mungkin. Oh cocok, wapi, juos, mantap. Padahal kita udah nunggu setengah jam yang lalu dia itu dandan lamanya. Kita udah di mobil, udah siap-siap ya,
udah nyetater mobil dari tadi, enggak keluar-keluar. Enggak sih ya, saja. Ya Allah dari tadi ngapain coba? Nah ini butuh kesabaran kawan-kawan semuanya. Jadi biasakan sabar ketika waktu menikah. Jangan sampai tiba-tiba hal-hal yang sepele seperti itu kemudian kita perdebatkan. Ini konsep sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bahwa pernikahan itu adalah menjaga kesucian diri, ya. Manis tato aminkum alba'a falyatazawwaj fa ilam yastati fa alaihi bisyam. Bisaum atau siam, Mas? Bisaum. Bisaum. Bisyam ya. Ya. Kemudian fa innahu aghaddun lil basar, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah untuk meredakan hawa nafsu kita, juga menundukkan pandangan dan lain sebagainya. Ini adalah seperti itu. Sehingga kesucian diri, kesucian jiwa ini harus kita jaga. Jangan sampai tidak ada penjagaan, dia sudah nafsunya tinggi nggak mau menikah-nikah. Ini kawan-kawan semuanya yang sudah 25 tahun ya, teman-teman silahkan siap-siap untuk menikah. Ya. Kemudian bahwa pernikahan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Satu sama lain mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan itu ibarat adalah setengah dari agama, kawan-kawan semuanya. Nisfuddin kata Rasul. Bahwa nisfuddin, setengah dari agama itu terletak dalam pernikahan. Sehingga yang belum menikah belum mempunyai setengah agama. Kalau sudah menikah sudah mempunyai setengah agama. Nah, tinggal menyempurnakan setengah yang lain. Saya kira mudah untuk menyempurnakan setengah yang lain itu, ya. Sehingga penting sekali, pernikahan ini sangat-sangat penting sekali. Ya, jangan ada yang pengen membujang. Karena itu larangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan tentunya, ya. Kriteria perempuan yang baik itu kira-kira apa? Katanya, kata Rasul adalah ketika engkau melihatnya, engkau akan merasa tenang, hatimu merasa bahagia. Ya, ini kawan-kawan semuanya. Enggak harus cantik ya. Toh cantik banyak sekali yang putus di jalan ya. Kemarin kita dengar Raisa ya, itu cantik. Wah, itu ganteng sama cantik ya. Tapi tiba-tiba seperti itu. Raisa kurang apa cantiknya? Masih diselingkuhin sama ini. Enggak tahu siapa namanya. Hamis Daud ya, enggak tahu itulah. Ya Allah, kurang syukur apa itu orang itu? Ya, aku bernikmat. Tapi itulah kawan-kawan semuanya. Enggak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bahwa cukup ketenangan jiwa kalau kita memandangnya itu kita merasa bahagia, itulah kriteria yang baik. Ya, artinya apa? Bahwa perempuan-perempuan yang baik itu adalah perempuan-perempuan ketika waktu dilihat suaminya itu menenangkan. Di rumah mbok yo dandan. Jangan ketika waktu kondangan ibu-ibu yang dandan. Masya Allah riasane luar biasa, blok-blok sampai 1 cm ya. Ya. Masya Allah bedaannya. Tapi ketika di rumah ora tahu adus, baunya luar biasa. Ora tahu dandan dan lain sebagainya. Ini salah saya kira. Sehingga ini harus dimengerti bahwa seorang laki-laki juga membutuhkan teman-teman dalam konsep pernikahan ini kan satu sama lain saling membutuhkan. Sehingga ketika waktu perempuan itu terlihat cantik dimanapun dia berada, nah itulah kasih sayang suami itu akan meningkat. Jalur opo wae wis tiktokan tiap hari pun akan diiyakan sama suami ya. Ini kawan-kawan semuanya. Ini kawan-kawan semuanya bahwa yang berikutnya adalah menjaga keturunan. Keturunan, semoga kita semuanya, teman-teman khususnya yang belum menikah akan mendapatkan keturunan, amin ya robbal alamin. Tentunya ini yang kita harap ya, jangan sampai keturunan kita terputus hanya sampai kita. Nauzubillah, jangan sampai mandul. Ini dengan menjaga keturunan ini kita harapannya nanti ada yang memanggil kita ayah. Ada yang menolong kita ketika waktu nanti di akhirat nanti. Ada yang membacakan Yasin ketika kita sudah meninggal nanti. Ada yang membisiki la ilaha illallah ketika waktu kita sakaratul maut. Itu adalah hal-hal yang kita inginkan ketika waktu nanti setelah menikah. Maka ini menjaga keturunan ini sangat penting sekali.
Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsiran bikumul umam, bahwa menikahlah kalian yang banyak anaknya. Artinya bahwa perempuan yang banyak anaknya itu kira-kira kriterianya seperti apa, Pak? Dilihat dari faktor keluarganya, ya. Bukan yang seksi bainol gitu, enggak ya. Tapi adalah keluarganya yang lain, dari pamannya mungkin, dari aspek keluarga yang lain dan lain sebagainya. Itu terlihat banyak. Nah, ini kawan-kawan semuanya, ini keturunan yang bagus. Banyak anaknya sehingga Rasul akan bangga kepada kita nanti di hari kiamat. Tapi enggak semuanya harus bangga banyak keturunan, enggak ya. Faktor ekonomi ini sangat penting sekali kawan-kawan semuanya. Jangan sampai juga memperbanyak anak tapi enggak siap ke depannya, pendidikannya tidak siap, kemudian ekonominya juga tidak siap dan lain sebagainya. Anaknya kemudian langsung 10 anak diterjunkan ke lampu merah semuanya untuk genjreng-genjreng. Ini juga tidak akan dibanggakan. Ini bahaya ya di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah saya hanya sebentar saja, nanti kita akan lihat panjang lebarnya, nanti juga kita akan diskusi ya dengan beliau. Yang berikutnya adalah membangun keluarga sebagai fondasi umat dan menumbuhkan kesabaran dan kedewasaan satu sama lain, menumbuhkan kedewasaan dan kesabaran, menjaga jangan sampai kesabaran ini habis, karena tiap hari akan berinteraksi dengan istri kita, dengan anak kita. Tentu banyak sekali kasus-kasus di luar sana bagaimana suami yang tidak sabar akhirnya membunuh istrinya, ataupun sebaliknya istri membunuh suaminya atau tega membunuh anak-anaknya juga, nauzubillah min dzalik. Ini karena kesabaran tidak terbangun dari mulai pernikahan awal sampai akhir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan kaji panjang lebar dari beliau. Tidak enak kalau saya menyampaikan panjang lebar, toh kita juga sudah sampaikan di dalam mata kuliah saya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kami tunggu petuah-petuah beliau, Pak Riza Sauki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Arif Yadi, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Riza Sauki, SHIMH. Sebelum itu saya akan bacakan CV dari beliau. CV nomor 2. Nomor 2. Ya. Ini Pak Mas Rozi. Nama Muhammad Riza Sauki, SHIMH. Tempat tanggal lahir Pati 12 Januari 1993. Alamat Kelayu Siwalan, RT 5 RW 1, Batangan Pati. Nomor WA 085740933476. Email rizasauki93@gmail.com. Pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam UIN Warisongo Semarang tahun 2016. S2 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kudus 2024. Riwayat pekerjaan. Sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ya. Sekarang baru menempuh pendidikan S3. Samanya Pak Arif ini. Satu kelas dengan saya. Riwayat pekerjaan beliau pernah jadi staf administrasi NU Karlazino Jawa Tengah 2026. Advokat LBH Semarang 2016. Penghulu pada tahun 2019. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala KUA Tambak Romo Kabupaten Pati. Selanjutnya saya serahkan kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami hormati Rektor UIN Sunan Kudus, Profesor Dr. Abdul Rahman Kasdi, LC, MAG, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin, Profesor Dr. Haji Ahmad At-Tabik, LC, MAG, yang kami hormati Kaprodi Ilmu Hadis, dosen saya waktu S2 dulu, Pak Dr. Muhammad Riza Muqtada, yang kami hormati Sekprodi sekaligus pemateri Bapak Arif Riyadi, LC, MAG, dan seluruh mahasiswa ilmu hadis ya ini Pak ya. Alhamdulillah. Wajahnya wajah-wajah sunnah Rasul. Masya Allah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Pak Arif untuk sekedar sharing ya. Sharing atas pengalaman pekerjaan saya yang sudah saya geluti selama 6 tahun. Ya, jadi dulu pas waktu pengangkatan pertama itu di Pekalongan 2,5 tahun, kemudian setelah itu di Pati, dari Jaksa, ada yang dari Jaksa? Gak ada ya, aman berarti saya. Kemudian baru 1 November ini dipindah ke Tambak Romo. Jadi kalau jadi penghulu itu dipindah-pindah gitu, siap dipindah-pindah karena sebagai ASN itu kalau nggak pengen dipindah-pindah itu daftar dosen langsung. masih satu lingkup kampus. Ya, kalau saya jarak saya dari rumah Batangan itu tadi itu 32 kilo. 32 kilo saya tempuh menggunakan sepeda motor, kadang sudah 2 hari ini kehujanan saya. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya dan teman-teman. Jadi saya begini, langsung ke halaman 3. Saya ingin cerita saja, lebih banyak cerita saja. Kenapa saya menampilkan foto pas waktu nikahan itu? Kan udah terima materinya, by WhatsApp belum? Udah lihat itunya aja berarti. Nah, ini tuh saya baru 1 minggu di Tambak Romo. Itu ceritanya sudah ada 2 pernikahan ini. Ya selain pernikahan normal lainnya. Ini menurut saya itu normal. Iya. Biasanya pernikahan yang normal itu bagaimana menurut kalian? Tidak terpaksa atas keadaan. Biasanya dari segi pakaian aja, looknya aja, tampilannya saja. Jadi dia menikah, dia juga dapat buku nikah, tapi dia nggak pakai nggak pakai seperti orang-orang make up dan apa adanya gitu. Ini sengaja saya tutup biar kalau ini tetangga kalian nggak tahu. Ada yang tadi Tambak Romo? Nggak ada, ya? Oke, yang pertama itu yang perempuan kurang umur. Jadi kurang umur itu prosesnya itu kurang umur ini maksudnya adalah kurang dari 19 tahun. Jadi undang-undang perkawinan kita yang sekarang itu 19 tahun. Sekarang kalian umurnya berapa ini? Sudah lewat. Kalau 19 sudah lewat. Sudah lewat ya. Itu secara negara kalian itu tidak dianggap kurang umur. Nah ini dia yang atas itu, yang baju putih itu umurnya baru 15 tahun. Tapi yang laki-laki 26 tahun. Yang laki-laki 26 tahun. 10 tahun. Jadi salah satu syarat administrasinya adalah yang perempuan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Prosesnya panjang sekali, 3 minggu biasanya. Karena ada insiden. Menariknya tidak ada. Biasanya saya pengalaman baik di Pekalongan maupun di Wedari, pernikahan yang didaftarkan di hari itu dan dilaksanakan di hari itu juga
Ini dia kasusnya daftarnya hari Rabu, nikahnya hari Kamis. Biasanya yang dadak-dadak kayak gitu itu biasanya ada masalah biasanya. Saya lihat di tes kehamilannya itu. Jadi kalau menikah itu salah satunya harus ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu untuk mengecek apakah kalian punya penyakit HIV apa tidak, penyakit sifilis apa tidak. Karena sebelum menikah itu penyakit-penyakit yang didapatkan gara-gara berhubungan seksual. Nah, tapi sekarang hubungan seksual itu biasanya dalam pikiran kita kan menikah ya. Itu orang-orang belum menikah itu juga ada yang kena penyakit kayak gitu. Jadi berhati-hatilah kalian, jangan sampai mendekati seperti itu. Saya cek di kanunya itu tidak hamil, Kedua-duanya juga bukan pasangan yang hamil kemudian terpaksa dinikahkan, itu tidak. Kedua-duanya tidak hamil. Nah, yang satu, yang bawah itu, yang perempuannya itu 15 tahun, yang laki-lakinya 16 tahun. Sekarang masih SMA. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Kenapa ada anak-anak yang menikah di usia yang sangat dini? Bagaimana profil orang tuanya? Yang atas saya tanya, ternyata ibunya perempuan itu, aslinya orang Gerobokan, ibunya perempuan itu dia sudah menikah 3 kali. Oke, fine ya, menikah 3 kali nggak apa-apa kan? Dan memang nggak cocok kok. Nah, yang perempuan ini dia adalah anak yang kedua dari suaminya yang dia tidak menikah resmi, siri. Dia menikah siri. Nah, terus habis menikah siri yang laki-lakinya pergi begitu saja, orang dirumati, ya orang rumati anaknya, ya orang rumati mboke gitu. Akhirnya lahirlah anak ini. Dia saya gede, yo denger seneng wong lanang, akhirnya mereka berpacaran. Kalau ini berpacaran, alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah, di desa kita tradisi menggrebek itu masih berlaku. Dia digrebek. Kalian kalau melihat kemungkaran digrebek enggak apa-apa menurut saya ya. Biar tahu bahwa kayak gitu itu kita masyarakat itu tidak setuju bahwa ada kemungkaran yang terjadi di desa kita. Akhirnya mereka digrebek. Nah, ternyata profil orang tuanya seperti itu. Yang bawah juga sama, hasil grebekan. Jadi kalau enggak di masyarakat modern, kayak masyarakat modern di kota-kota besar itu tahu kalau temannya itu serong, tahu kalau temannya enggak benar, itu dibiarin. Katanya melanggar hak asasi manusia. Biarin udah hidup-hidupnya dia, ngapain kita ngurusin gitu. Baiknya di desa itu kayak gitu. Jadi sing elek ya diomong elek, sing apik ya diomong apik gitu. Nah, ini kan elek ya. Grebek. Siapa yang siap digrebek? Jadi begini, ternyata profil orang tuanya itu pernikahannya juga bermasalah. Yang bawah itu ibunya itu juga ditinggal lari suaminya, orang Cilacap suaminya orang Cilacap, terus lari begitu aja. Nikah resmi padahal. Nggih monggo Dik. Gitu. Itu sedikit cerita dari saya. Ternyata terjun KUA itu tidak tidak lancar-lancar aja gitu. Ada pernikahan-pernikahan yang model-model kayak gini itu ada. Saya baru 1 minggu baru 1 November itu 1 minggu saya mendapatkan 2 kasus ini, pernikahan anak yang ternyata orang tuanya juga bermasalah. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok pernikahannya dia bermasalah? Dia dulu pas waktu nikah itu siap-siap apa ora? Nah, sebelum sampai ke sana kita lihat dulu datanya. Dalam 1 tahun, dari tahun 2020 sampai 2024, pernikahan di Indonesia itu ada sekitar 1 jutaan. Angka itu terus menurun karena salah satunya adalah adanya tren marriage is scary. Kalian mengikuti itu ya? Karena itu sangat di media sosial. Kemarin aja loh di kolom komentarnya Raisa sama Hamis itu, kasusnya Raisa sama Hamis itu
komentarnya gini, aduh jadi takut menikah nih. Iya nggak sih? Kalian baca-baca juga nggak sih? Apalagi si Jule itu kena cancel. Jule itu harus di cancel culture juga itu. Ya perlu. Aziz, wah iya parah itu Aziz. Aziz ya. Ya. Wah yang jelek harus kita katakan jelek. Dia harus dapat konsekuensi dari biar tidak seenaknya sendiri. Angkanya terus menurun. Tapi berbalik dengan data perceraian. Data perceraian itu angkanya terus meningkat. Di tahun 2024 nih, ada 1,4 juta pernikahan, tapi perceraiannya ada 466.000. Jadi setiap ada 10 orang yang menikah, 3 sampai 4 lainnya cerai. Bagaimana sih kualitas keluarga kita sekarang? Kualitas pernikahan kita itu kok nggak bisa kayak orang-orang zaman dulu ya? Wong zaman biyen itu yo nikah bayi-bayi tapi yo udah langgeng ngasih tua-tua ngasih ya. Betul kan? Tanggung jawab orang dari dulu ada wa asyiru bil ma'ruf, sekarang juga wa asyiru bil ma'ruf gitu. Nah, betul. Karena tantangannya sudah berbeda. Orang zaman dulu kalau mau selingkuh itu kudu moro nanggone omahe gitu. Ya. Sekarang turu ning HP ngakune turu karo mboke lampu dipateni kabeh tapi sudah bisa chat-chatan gitu. Sekarang tantangannya sudah berbeda. Jadi kalian juga harus aware terhadap tantangan-tantangan seperti ini gitu. Jangan samakan. Loh, dulu pernikahan anak-anak menikah usia dini dulu juga aman-aman aja, Pak gitu. Tapi sekarang kenapa harus dibatasi umurnya gitu. Tantangannya berbeda blok gitu. Ya, sekarang juga kita kuliah kan untuk mengkaji itu ya. Setiap masalah kita kaji betul-betul. Kadang malah kita itu kan lebih mendengarkan apa kata influencer daripada kata Pak Arif itu belajar agama itu dari kecil. Tapi influencer berkata apa itu wah, ini cocok ini. Kita lebih percaya pada kata-kata influencer daripada kata-kata guru-guru kita, dosen-dosen kita yang belajar sungguh-sungguh untuk satu masalah. Ini datanya seperti itu. Nah, di mana perceraian terbanyak itu terjadi? Selanjutnya, ternyata di Jawa Barat. Semakin dekat dengan metropolitan, terus Jawa masih menjadi karena memang itu penduduk terbesar di Indonesia itu Jawa. Bayangkan di Jawa Barat itu ada 25 juta, Jawa Tengah 22 juta, sementara di satu pulau Kalimantan itu cuma berapa? 6 juta atau berapa itu. Akeh alase daripada maka kalian bersyukurlah kalian hidup yang di Jawa. Rata-rata teman-teman kalian yang dari luar Jawa itu adalah impiannya kuliahnya aja. Saya pengen kuliah di Jawa. Kalian malah Jawa malah jadi ataupun kalau di TikTok tuh jadi hama. Iya nggak ya? Iya. Dengan tradisi-tradisi murahan seperti di Wakanda di Vrindavan itu. Iya kan? Sama loh. Ternyata tradisi-tradisi murahan, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak well educated itu juga sama terjadi di Jawa maupun di Vrindavan sana. Ya tiba emang bodoh podo-podo ya. Well educated. Nah, Jawa Tengah menempati peringkat ketiga. Nah, kalian lihat. Cerai itu ada dua. Cerai yang diajukan oleh laki-laki dan cerai yang diajukan oleh perempuan. Ternyata yang paling banyak adalah cerai gugat. Yang mengajukan adalah perempuan. Oke. Lanangan tidak bertanggung jawab. Saya ambil satu contoh kasus itu di Jepara. Jepara ini hanya hanya satu sisi saja.
Di Jepara itu semenjak ada pabrik sepatu di mana rekrutmen karyawannya adalah perempuan, akhirnya perempuan-perempuan bekerja, yang di rumah adalah laki-laki. Aslinya yang disampaikan Pak Arif tadi, laki-laki adalah bertanggung jawab menyediakan nafkah, menyediakan rumah, nafkah, sandangan, mangan, itu pendidikan, itu tanggung jawab laki-laki. Dia layak dihormati ketika dia mengcover ini semua. Ngamuk ya pantas gitu. Ngamuk bojone, "Kowe kudune sembayang." Oh, dia sembayang dhewe. "Kowe kudune anut aku." Ya kabeh wis dicukupi deh. Pantas gitu. Wes orang makani orang kayak duit. Ngamuk-ngamuk lanangan cap opo. Risan. Risan jadi wong lanang. Oke. Jadi kalian wong lanang sing gagah ngono. Aja leda penggawean ra duwe. Digugat cerai akhirnya. Digugat cerai. Dan perlu disiarkan ke perempuan-perempuan. Untuk wong lanang mau kondo itu jangan mau gitu. Itu loh poinnya. Atau modal mulut doang gitu. Perempuan-perempuan itu kalian harus sadar bahwa perempuan itu paling suka digombali. Meskipun itu tidak fakta, muni yuk kowe cantik dek ngono, kowe wayu dek gitu. Meskipun itu tidak fakta loh ya. Karena perempuan kan yang masing-masing. Iya kan? Tapi ketika perempuan dikasih tahu bahwa dia cantik, itu dia pakaiannya bagus, itu mesti suka nih. Dan kalian jangan tergiur oleh itu, Mbak. Itu cuma gombalan laki-laki. Betul sekali semua. Berat. Gitu. Kebanyakan gugatan cerai. Nah, perceraian itu disebabkan oleh apa? Kenapa kok laki-laki sampai digugat? Kenapa kok laki-laki sampai menceraikan istrinya? Slide selanjutnya. Ternyata yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu menurut saya masih abstrak. Kenapa kok dia sampai berselisih terus? Ini biasanya alasan ini adalah alasan yang sering ditulis hakim pengadilan agama untuk memutuskan bubar ini perkawinannya. Biar cepat. Perselisihan terus-menerus. Itu salah satunya gara-gara tadi. Terbalik, laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, sekarang perempuan harus merelakan dirinya keluar dari rumah untuk agar rumah tangga itu tetap terus berjalan. Yang di Jepara, anaknya sama siapa? Sama Mbak, sama Pak Ane kadang. Pak Ane yang ngomah lah apa? Betul, judul. Ada yang sudah judul di sini. Tadi ya, wes orang nafkahi, orang ngekai duit. Nengok kontong-kontong neng ngomah ngancani anak, malah judi. Saya pernah dari itu, tiba-tiba ada perempuan yang datang gitu ke kantor, nangis-nangis gitu. Tolong ceraikan saya, Pak. Dia masih mengira bahwa perceraian itu bisa dilakukan di KUA. Terus kita tanya kenapa gitu. Barang-barang di rumah saya sudah habis, Pak. Barang-barang di rumah saya sudah habis karena dijuali oleh suami saya. Kenapa sampai dijual? Karena dia terjerat judi online. Judi nyandu ya. Gitu. Ya, monggo sini masih ada yang kosong. Terus kemudian masalah ekonomi ya. Betul, meninggalkan salah satu pihak. Maka kemudian Islam itu sebenarnya harapannya apa sih dalam pernikahan itu? Islam itu sudah karena Islam itu dia menempatkan satu pokoknya kalau kalian menikah itu satu titik kuncinya adalah keluarga sakinah. Lanjut.
Kalian harus mencapai ini keluarga sakinah. Sakinah itu apa gitu? Ya tenang dan tetap setelah bergerak. Menurut Quraisy Shihab, keadaan damai, tentram, bahagia, penuh kasih sayang dan rahmat Allah dalam keluarga. Jadi memang ini kalian kalau di rumah tangga kadang itu saya punya teman pas waktu masih di Semarang itu dia takut pulang ke rumah. Dia malas pulang ke rumah. Kalau di rumah itu dia merasa di rumahnya seperti neraka. Ternyata betul memang orang tuanya sering berantem di rumah. Nah, kemudian berimbas ke anak-anaknya. Anaknya malas pulang ke rumah. Gimana sih cara cara membangun keluarga sakinah itu gimana? Selanjutnya, Mas. Jadi begini. Wong iso cerai itu kalau kita runut lebih jauh, itu mesti penyebabnya goro-goro salah milih pasangan. Ya sih. Dia mesti akan kayak Raisa itu hari ini menyesal. Kenapa dulu saya milih Hamis Daud gitu? Kenapa enggak Kenapa kok enggak saya? Enggak Pak Arif aja gitu. Mesti dia menyesal. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok bisa salah milih pasangan? Gimana triknya milih pasangan itu gimana? Ada yang tahu nggak trik milih pasangan? Manis di awal. Coba itu hanya manis di awal. Iya, kebanyakan cowok-cowok gombal itu emang. Ngedeam, halo dek. Kenapa kok bisa salah pilih? Jadi ada satu trik yang menurut saya sederhana. Saya dikasih tahu Profesor Abdul Hadi, dia dosen saya di Wali Songo dulu. Dia Futuhiyah, ada yang dari Futuhiyah. Profesor Abdul Hadi. Eleng-eleng nang, duk, kue nek milah pasangan, deloken tongkrongane. Bahasa beliau gitu, tongkrongane. Lagi wong-wong iki nongkrongnya nang ndi? Nongkrongnya nang gone lab ilmu hadis. Meskipun carry. Nongkrongnya nang lab ilmu hadis meskipun carry. Delokan tongkrongane. Enggak, maksudnya begini. Memang kita suruh ngelihat tongkrongannya itu kalau bahasa sekarang adalah circle-nya dia. Circle-nya kok circle nggak genah gitu. Kayaknya nggak patut untuk kita jadikan pasangan. Tapi kalau circle-nya genah, kumpulnya Pak Arif, mepet Pak Arif terus, kumpul Pak Riza, mepet. Ya seperti itulah kira-kira dia gitu. Kayaknya tenggene perpustakaan. Itu loh tongkrongannya gitu. Jadi saya teringat sama syairnya Imam Syafi'i. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang, janganlah kalian tanyakan pada dirinya. Kowe kepiye sih janjane? Kamu itu sifatnya gimana sih? Nah. Mesti membual dia. Mesti dia bohong. Jangan tanyakan sama dia. Dan juga jangan tanyakan sama sekelilingnya dia. Jangan tanyakan sama teman-temannya dia. Teman-temannya juga. Tapi jangan tanyakan ya. Tapi wa absir qarina. Lihat. Menurut kalian lihat ya. Jangan tanyakan tapi lihat kan. Qarinahu, sekelilingnya dia itu bagaimana? Wa absir qarinahu. Fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Karena circle itu akan membentuk dia. Ini gitu. Circle itu akan membentuk dia. Wa in kana dza syarlin. Jika circle-nya dia circle buruk, maka yang kalian lakukan apa? Fajannibhu sur'atan. Orang kongko, nanti jauhilah, segera jauhi. Karena dia toksik aja. Karena menjauhinya kapan? Sur'atan, sesegera mungkin. Jangan sampai kalian begini. Nanti kan dia bisa berubah, Pak.
Kadang itu ada orang-orang tuh sok-sokan tuh gini, sok-sokan. Saya akan merubahnya. Hei, ingatlah bahwa merubah pribadi seseorang itu menjadi kewajiban dirinya sendiri. Menjadi kewajibannya dirinya sendiri. Jangan tidak menjadi kewajiban kalian. Dia sudah nyaman, dia enjoy 20 tahun dengan sifat buruknya itu. Kamu tiba-tiba kamu datang hanya 1 bulan, 2 bulan. Pengen merubah gitu. Wong dia sudah 20 tahun enjoy dengan sikapnya kayak gitu. Maka kemudian itu begini. Kalian berproseslah. Kalian saat ini kan, kenapa dadak kuliah barang mengasih nenggone Sunan Kudus itu karena kalian ingin berproses. Berproseslah kalian dan temuilah jodoh kalian dalam versi terbaik kalian. Kata-kata hari ini. Berproses aja. Berproses aja, masing-masing berproses. Gak perlu bareng-bareng. Berproseslah. Masing-masing berproses, yang perempuan berproses, yang laki-laki berproses. Nanti kalau sudah dalam versi terbaiknya, nanti baru ketemu. Oke, setuju nggak kalian? Siapa? Laksanakan. Fa'innal wa in kana dzu khairin, apa terusannya, wa in kana dzu khairin, dza khairin. Ya, siapa yang tahu? Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Ketika circle-nya udah circle positif, nah maka dekatilah, teman dekatilah. Maka kalian akan terinspirasi. Maka kemudian kalau di pondok, kalian mau dimanapun, ketika kalian menerapkan prinsip ini, dulu tuh kadang tuh ada orang tua yang khawatir kalau anaknya kuliah sampai ke Jogja. Jogja itu kan bebas pergaulannya gitu. Ngono. Jangan kuliah di Kudus. Kudus itu gini. Jadi begini. Wong apik iki mesti kumpulannya wong apik. Mau dia dimanapun perkara apik dan elek itu mesti wonten. Kalian mau di Kudus, mau di Jogja, mau di Jakarta, mau di nek kalian apik, mesti kalian akan golek circle apik. Tapi nek berbeda nek kalian elek, ya mesti mbuka sing elek. Dulu Buya Hamka itu ditanya, Buya Hamka itu tahu nggak Buya Hamka? Buya Hamka itu dikomplain sama salah satu pengusaha. Dia bilang pas waktu dia umroh apa enggak? Alah Buya, tibake nang gone Madinah iki ya padha wae. Ana nggon pelacuran. Madinah atau Makkah kalau enggak salah. Madinah apa Makkah atau Arab Saudi. Saya kurang begitu Yang jelas itu dia konteksnya itu dia tibake nang gone padha-padha wae. Ya ana nggon pelacuran gitu. Ana nggon elek. Ya Buya Hamka itu jawabnya gini malah. Loh, apa betul? Tapi saya kok di Los Angeles ya saya temukan kok orang-orang muslim ya gitu. Buya Hamka jawabnya gitu. Ternyata di akhir statementnya Buya Hamka gini, memang benar ya bahwa orang-orang buruk itu mesti akan mencari yang buruk. Tapi orang-orang yang baik pasti akan mencari dan dipertemukan yang baik. Orang-orang buruk pasti akan mencari yang buruk dan dipertemukan dengan yang buruk. Karena yang dia cari yang buruk. Tapi orang-orang yang baik, dia akan mencari yang baik dan kemudian mesti akan ditemukan dengan apa yang ia cari. Itu kata-kata kedua ini. Terus kemudian memang fungsi-fungsi tadi jangan salah pilih ya. Salah satu tipsnya gitu, fungsi keluarga itu fungsi biologis. Kita tahu bahwa sekarang ada gerakan child free mengikuti gelem kawin tapi ra gelem duwe anak. Tapi kalau Cristiano Ronaldo duwe anak dhisik malah kawine keri. Terus kemudian fungsi kedua di keluarga itu fungsi edukatif. Jadi fungsi edukatif itu memang anak-anak itu dibentuk dari keluarga dulu. Tadi saya ceritakan di awal itu. Iso kedadian anaknya kawin dini digrebek ngono kuwi gara-gara dari keluarganya dulu. Berarti kalian pertanyaannya adalah apakah kalian ingin menurunkan
keturunan-keturunan yang seperti itu. Kalau memang pengen berbuat baik, jangan nunggu nanti, sekarang. Sekarang berbuat baik gitu, untuk masa depan anak-anak kalian. Jangan nunggu nanti, wah gue nek wis menemukan pasangan. Jadi kalau memang mumpung kalian masih kuliah, tadi saya cantumkan beberapa riwayat pekerjaan saya. Ternyata itu mencari banyak pengalaman itu juga akan berguna di tempat kerja kalian. Jadi kalau ini sedikit cerita, saya di KUA itu dulu kan saya advokat juga di LBH Semarang. Ternyata kerja di KUA itu juga kadang itu ditekani karo LSM. Wartawan, ada yang ngaku wartawan juga, intinya pengen menviralkan sesuatu yang tidak, ujung-ujungnya tetap minta uang, memeras. Ya barang tahu kalau saya punya kartu advokat, mundur dia. Saya tahu, saya juga pernah jadi wartawan juga pas waktu di kampus. Saya sebutkan satu wartawan terkenal. Saya juga pernah wartawan, orang-orang yang ngaku wartawan mundur juga. Iya. Oh tiba ketika dulu kita aktif pas waktu mahasiswa, kita ikut kegiatan ini, mungkin waktu itu kamu belum